atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi atau nota keberatan terdakwa Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Hakim, penyusunan dakwaan alternatif menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan adanya keraguan-raguan. Putusan ini membuat Roy Suryo kian percaya diri lantaran punya kesamaan dengan kasus Dr. Tifa pada materi dakwaan yang diterimanya. Roy berharap putusan setelah itu dapat menjadi dasar pertimbangan bagi perkara lain yang berkaitan. Yang paling penting dagingnya ini, jadi ini perkaranya berhenti. Yang ketiga, perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima, ya. Jalannya juga sama, dakwaannya juga sama, sehingga ya dan kawan-kawan. Sehingga insya Allah, kalau memang hukum itu lurus ya, ini tidak hanya menjadi presiden, tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dr. Fauzia Tiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Meskipun saya tetap harus menjalani persidangan dulu, kemudian kita masukkan gugatan yang sama. Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, putusan Selaya mengabulkan eksepsi Fauzia Tiasuma bermakna perkara terhadap Dr. Tifa tidak pernah ada, kecuali jaksa menempuh upaya hukum lainnya. Tetapi Hipnu menambahkan, perkara Roy Suryo tidak bisa serta-merta disamakan dengan perkara Tifa, karena bisa jadi jaksa akan lebih jeli lagi terhadap dakwaan yang diberikan. Bagaimana dengan Roy Suryo? Suatu yang sangat berbeda. Makanya di sini nanti kalau kita melihat tidak bisa disamakan. Dengan Pak Roy Suryo, penuntut umum akan belajar dari surat dakwaan yang diajukan pada Dr. Tifa. Nah, jadi nggak bisa samakan. Artinya penuntut umum mungkin akan lebih jeli, lebih teliti, baik konsepnya, baik dakwaannya, baik pasalnya, baik terhadap objek, subjek, terhadap syarat material maupun formil dalam surat dakwaan. Di sisi lain, diterimanya eksepsi Dr. Tifa mendapat respons berbeda dari mantan penasihat hukum Roy Suryo, Ahmad Khosinuddin, yang kini menangani tersangka klaster pertama kasus ijazah Jokowi dalam tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis atau TAAK. Pasalnya, dampak diberhentikannya proses peradilan gagal membuat Jokowi hadir di persidangan untuk memperlihatkan ijazah yang selama ini diperkarakan. Kritik juga disampaikan terkait pra-peradilan Roy Suryo seolah sebagai bentuk upaya melarikan diri dari perkara yang selama ini dipermasalahkannya. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Itu kita harus masukkan masalah ini ke pokok perkara. Hukum harus ditegakkan. Jaksa, perbaiki dakwaanmu, masuk lagi persidangan. Dan pra-peradilan jangan menjadi modus untuk menghindari pokok perkara. Kita akan buktikan apakah ini benar-benar negara hukum atau negara di bawah kendali Joko Widodo. Sebelumnya, jaksa mendakwa Tifa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi selaku Presiden ke-7 RI atas tudingan ijazah palsu. Dalam kasus ini, kolega Tifa Roy Suryo juga diproses hukum. Namun kasusnya belum masuk sidang perkara utama karena Roy Suryo masih melakukan perlawanan hukum lewat pra-peradilan. Tim Liputan, Kompas TV.